Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Alhamdulillah, semoga kalian selalu ceria, sehat, rajin beribadah dan berbakti kepada kedua orang tua. Oke, pelajaran apa kita hari ini? Betul, pendidikan agama Islam. Sekarang kita sudah ada pada pelajaran ke-10. Materinya apa? Iya, kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Wali Songo. Kalian pernah dengar gak sih kata-kata Wali Songo itu? Iya, mereka adalah ulama-ulama, tokoh-tokoh Islam yang sangat terkenal dari Indonesia, khususnya mereka semua ada di Pulau Jawa. Alhamdulillah kita ada di Pulau Jawa dan sangat dekat dengan mereka. Sayangnya kita tidak bisa bertemu dengan mereka. Tar dulu, apa itu Wali Songo? Wali itu adalah wakil atau orang yang ditugaskan atau orang yang dipercaya. Dipercaya siapa? Dipercaya oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam. Songo, kata Songo ini artinya 9. Dia berasal dari bahasa Jawa. Songo, siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo, 9. Jadi Wali Songo adalah 9 orang wali yang ditugaskan atau dipercaya oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam. Dan masyarakat sangat menghormati beliau-beliau semua. Nah, karena orang-orang Islam yang sudah menganut agama atau aliran lain, mereka itu merasa tertindas karena masih ada sekat antar golongan yang dulu disebut dengan kasta. Datangnya Islam membawa perubahan yang amat sangat besar sehingga kita semua sekarang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia seutuhnya. Baik, siapakah mereka semua? Tidak usah menunggu lama lagi, Ibu akan menjelaskan satu persatu tokoh-tokoh yang berperan penting dalam kehidupan kita dalam beragama dan bersosial. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Beliau bernama Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah pada awal abad 14 Masehi. Berarti kira-kira tahun 1400 Masehi. Sekarang 2020, berarti beliau lahir 620 tahun yang lalu. Lalu beliau wafat di Gresik dan dimakamkan di sana, sehingga kita menyebutnya Sunan Gresik. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah atau tahun 1419 Masehi. Beliau adalah saudara Maulana Ishak yang merupakan ayah Sunan Giri. Jadi beliau punya keponakan yang menjadi seorang wali juga. Keteladanan yang bisa kita ambil dari beliau berani membela rakyat yang tertindas oleh Majapahit, dan beliau pun membimbing masyarakat dengan cara cocok tanam yang baru. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Beliau bernama Raden Rahmat. Beliau lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi. Dan beliau berdakwah di daerah Surabaya dan Demak. Beliau wafat kurang lebih pada tahun 1481 Masehi. Lalu beliau dimakamkan di kota Demak, tepatnya di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Apa keteladanan yang bisa kita petik dari beliau? Beliau mengajarkan moh limo.
Apa itu mohlimo? Yaitu meninggalkan 5 hal tercela. Apa saja itu? Moh main, moh ngumbe, moh maling, moh madat, moh madon. Moh main, dilarang berjudi, atau kita harus sedikit demi sedikit meninggalkan berjudi. Jadi pada waktu Islam baru masuk, orang-orang itu suka berjudi, dan Sunan Ampel mengharuskan untuk meninggalkan perbuatan tercela tersebut. Yang kedua adalah moh ngumbe, meninggalkan mabuk-mabukan. Ketiga, moh maling, meninggalkan mencuri. Jadi dilarang untuk mengambil hak yang bukan punya kita. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Yang keempat adalah moh madat, tidak boleh candu, atau kalau zaman sekarang itu meninggalkan narkotik dan narkoba. Yang kelima adalah moh madon, tidak boleh berzina. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Beliau bernama Raden Mahdum Ibrahim, lahir di Ampel Denta pada tahun 1465, dan beliau berdakwah di daerah Tuban, Jawa Timur. Beliau merupakan ulama yang mempunyai pengetahuan yang sangat luas, terutama di bidang ilmu fikih. Beliau pun mengajar dengan sangat bijak, dan beliau sangat suka seni. Beliau bisa membuat alat musik bonang. Nah, beliau pun melakukan pengubahan lirik suluk wijil, dan beliau mengarang Tombo Ati. Tombo Ati iku limo perkarane. Yang keempat adalah Sunan Derajat. Beliau bernama Raden Qasim, lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau wafat tahun 1522 Masehi. Beliau merupakan putra Sunan Ampel. Tugas pertama yang diberikan oleh ayahnya adalah berdakwah di pesisir Gresik, daerah Jawa Tengah. Beliau pun sangat menyukai kesenian. Beliau suka dengan tembang, pancapat, pungkur. Keteladanan yang bisa kita ambil, beliau pasti sangat memiliki akhlak yang terpuji dan kedermawanan yang tingkat tinggi. Beliau adalah pekerja keras, bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun juga untuk kemakmuran masyarakat sekitarnya. Yang kelima adalah Sunan Kudus. Beliau memiliki nama kecil Ja'far Shadiq, merupakan keponakan Sunan Bonang, karena beliau adalah anak dari pasangan Sunan Audung dan Syarifah. Syarifah ini nama ibunya yang merupakan adik Sunan Bonang. Beliau berdakwah di Kudus dan sekitarnya. Beliau berdakwah kepada para penguasa dan kepada masyarakat dengan menggunakan atau memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Jadi beliau memiliki toleransi yang sangat tinggi. Peninggalan beliau adalah Masjid Menara Kudus dan Pondok Kudus. Yang keenam adalah Sunan Giri. Beliau bernama Raden Patu atau Ainul Yakin. Beliau lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi. Beliau merupakan putra Maulana Ishak, yaitu saudara kandung Sunan Gresik. Sunan Giri menjadi hakim Syekh Siti Jenar, dan beliau sangat menyukai kesenian. Jadi banyak dari sunan-sunan kita memang hampir semuanya mereka melalui jalur dakwahnya dengan seni, karena di Indonesia begitu banyak kesenian-kesenian tradisional yang sangat indah. Dan yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga.
jiwa besar, pemimpin, pejuang, dan beliau itu pun merupakan pujangga yang sangat menyukai kesenian. Nah, beliau menciptakan lagu Lir Ilir, seperti ini liriknya. Lir ilir, lir ilir, dan gundul-gundul pacul, gundul-gundul pacul gembira. Beliau pun adalah seorang filosof yang menyukai kebijaksanaan dan kebajikan. Beliau merupakan putra Adipati Tuban, murid Sunan Bonang, dan beliau wafat di Desa Kadalangu, Demak. Yang kedelapan adalah Sunan Muria. Beliau bernama Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Beliau berdakwah di sekitar Gunung Muria dan tempat terakhir beliau tinggal adalah Gunung Muria. Beliau merupakan putra Sunan Kalijaga. Beliau melakukan dakwah dengan cara yang amat lembut. Beliau sangat menyukai kesenian, gamelan, dan tembang sinom dan kinanti. Yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati bernama Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. Beliau melakukan dakwah di daerah Jawa Barat, Banten. Lalu beliau wafat pada tahun 1568 Masehi dengan usia 120 tahun. Beliau adalah wali yang sangat gigih dan semangat dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Beliau dapat mendirikan Kesultanan Banten. Dan yang saat ini kita tahu nama beliau Syarif Hidayatullah menjadi nama universitas ternama di Jabodetabek, yaitu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Itulah penjelasan dari tokoh-tokoh kita 9 wali atau disebut dengan Wali Songo. Penyebaran Islam dengan dakwah kepada masyarakat, juga dengan lembaga pendidikan, yaitu membangun pondok pesantren, sehingga murid-muridnya yang disebut dengan santri diharapkan dapat mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan kuat dan baik. Dengan ini kita tahu bahwa para wali songo ini berdakwah dengan sangat cerdas, karena beliau tidak serta-merta melarang ataupun mewajibkan suatu hal. Beliau memasukkan ajaran Islam ke dalam kesenian yang pada saat itu sangat diminati oleh masyarakat kita, yaitu gamelan, wayang, dan lain sebagainya. Begitu juga perayaan sesajen. Jadi pada zaman dahulu itu banyak sekali sesajen kepada laut, mungkin gunung, pohon yang dianggap memiliki kekuatan, atau kepada patung-patung Hindu Buddha. Itu tidak serta-merta dilarang, namun oleh para wali songo dijadikan lebih islami. Contohnya menjadi acara skaten ataupun gerebek maulud pada hari lahir Nabi Muhammad. Mungkin sekarang adalah Maulid Nabi. Jadi tetap menyediakan makanan-makanan, tapi makanan itu bukan dibiarin aja gitu disajikan kepada roh halus, tidak, dibagikan ke masyarakat sehingga menjadi sedekah, bukan lagi sesajen yang malah mengandung syirik, menyekutukan Allah. Jadi semua tradisi itu tidak dihilangkan, tetap dijaga kelestariannya. Hanya saja yang tadinya niatnya itu untuk dipersembahkan kepada nenek moyang atau dewa-dewa, diganti niatnya itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, semoga pembelajaran hari ini dapat kalian serap dengan baik. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah
rabbil alamin. Coba kalian ceritakan satu saja tokoh dari tokoh-tokoh Wali Songo. Kalian videokan dan kirim ke ibu. Terakhir, tetap jaga kesehatan, semakin rajin beribadah dan berbakti kepada kedua orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.